Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran. Pengertian pemasaran. Manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran tersebut merupakan pengertian gabungan dan dua pengertian kata tersebut. Istilah manajemen secara sederhana sering diartikan sebagai pengelolaan, pengaturan, pembinaan, penataan, dan istilah-istilah lainnya. Pengertian manajemen secara luas sangat banyak sekali, tetapi dan definisi-definisi yang ada tersebut secara garis besar memiliki unsur-unsur yang hampir sama. Manajemen secara umum diartikan sebagai suatu proses yang dialaminya secara garis besar tercakup fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, pergerakan, pengawasan, dan pengevaluasian. Atau secara sederhana, fungsi-fungsi tersebut dikategorikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen pemasaran bertugas mempengaruhi tingkat, waktu, dan sifat permintaan untuk membantu organisasi mencapai sasarannya. Jadi, manajemen pemasaran tersebut tidak saja menyangkut pencairan dan peningkatan permintaan, tetapi juga menyangkut pengubahan dan pengarangan permintaan. Berbagai situasi permintaan dan bagaimana tugas manajemen pemasaran yang harus dilakukan adalah seperti berikut ini. Yang pertama, permintaan negatif. Permintaan negatif ini terjadi bila sebagian besar pasar tidak menyukai atau bahkan menghindari suatu produk tersebut. Permintaan ini terjadi seperti pada permintaan akan voknisasi, tambal gigi, vasektomi, dan operasi usus buntu. Tugas pemasaran adalah disabus demand, yaitu dengan cara menganalisa mengapa pasar tidak menyukai produk dan apakah suatu program pemasaran dapat mengubah kepercayaan dan sikap pasar melalui perancangan kembali produk, harga yang lebih murah, dan promosi yang lebih positif. Lalu selanjutnya tidak ada permintaan, atau dalam bahasa Inggris disebut no demand. Konsumen yang menjadi sasaran bisa jadi tidak tertarik terhadap suatu produk yang ditawarkan, misalnya masyarakat pedesaan yang tidak tertarik terhadap kartu kredit. Golongan masyarakat yang berusia muda tidak begitu tertarik pada asuransi kematian. Masyarakat perkotaan tidak begitu tertarik menanamkan modalnya pada koperasi unit desa. Tugas pemasaran adalah create demand, yaitu menemukan cara untuk menghubungkan manfaat produk dengan kebutuhan dan minat pasar. Selanjutnya adalah permintaan terpendam. Permintaan ini timbul karena banyak konsumen mempunyai hasrat yang kuat akan sesuatu yang tidak terpuaskan oleh produk yang ada. Misalnya, permintaan rokok yang bebas nikotin, kendaraan yang hemat energi atau bebas polusi, sarana transportasi yang cepat dan biayanya terjangkau, makanan dan minuman yang tidak mengandung zat kimia atau zat pengawet. Tugas terbesar manajemen pemasaran adalah developed demand, yaitu dengan cara mengukur potensi pasar dan mengembangkan barang dan jasa yang efektif yang tidak memenuhi permintaan yang terpendam tersebut. Selanjutnya adalah permintaan yang menurun. Sesuai dengan siklus hidup produk, sama halnya dengan makhluk hidup yang suatu saat akan mengalami kemunduran atau bahkan kematian, suatu organisasi suatu saat akan mengalami permintaan yang menurun terhadap produk yang dihasilkannya. Penurunan itu mungkin disebabkan oleh pasar yang telah jenuh dengan persaingan yang mulai mengambil alih pangsa pasar. Tugas organisasi adalah revitalize demand, yaitu dengan cara mengembalikan permintaan menurun dengan pemasaran ulang produk dengan cara yang diantaranya itu perubahan mutu, kemasan, merek, harga, atau hal-hal yang kreatif lainnya yang menunjukkan perbedaan yang lebih berarti dengan produk pesaing. Permintaan tidak teratur. Permintaan ini kadang-kadang terjadi berfluktuasi sehingga menyebabkan organisasi kelebihan atau kekurangan kapasitas. Misalnya, jalan tol kelebihan permintaan pada jam-jam sibuk, sedangkan pada jam-jam bisa berkurang.
Demikian pula halnya sama usaha biro perjalanan, kekurangan kapasitas pada bulan-bulan tertentu dan kelebihan kapasitas pada bulan-bulan lain. Lalu yang keenam, permintaan penuh atau full demand. Bila kondisi sedang baik, kadang-kadang organisasi menghadapi permintaan yang penuh sesuai dengan harapan dan kapasitas produksi yang dimilikinya. Tugas pemasaran adalah menjaga atau memelihara tingkat permintaan yang ada sekarang dalam menghadapi berubahnya referensi konsumen dan ketatnya persaingan. Yang ketujuh, permintaan berlebih. Hal ini terjadi apabila permintaan dan konsumen melebihi kapasitas produksi pihak produsen. Permintaan pergi ibadah haji di Indonesia setiap tahunnya selalu melebihi kapasitas yang bisa ditangani oleh pemerintah. Permintaan akan kertas koran di Indonesia tinggi dan tidak bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Akibatnya, penyediaan sangat tergantung pada produk impor. Permintaan alumni siswa SMU terhadap perguruan tinggi selalu melebihi kapasitas yang disediakan pemerintah. Tugas pemasaran adalah reduce demand, yaitu mengurangi permintaan sesuai jumlah tertentu yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada permintaan produk yang tidak bermanfaat. Produk-produk yang tidak bermanfaat akan menimbulkan upaya untuk mengurangi penggunaannya, seperti konsumsi rokok, minuman keras, dan narkotika. Tugas pemasaran adalah destroy demand, yaitu berusaha agar konsumen yang suka produk tersebut tidak lagi menggunakannya. Pemasar di sini misalnya pihak pemerintah atau lembaga konsumen dengan cara iklan layanan masyarakat melalui media massa yang menghimbau agar masyarakat menyadari bahaya merokok, minuman keras, dan narkotika. Oke, selanjutnya tentang konsep dasar pemasaran. Berkaitan dengan definisi pemasaran yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, kiranya perlu ditelaah beberapa konsep inti atau dasar dari pemasaran. Gambar berikut menunjukkan konsep-konsep inti pemasaran serta hubungannya satu sama lain. Yang pertama adalah kebutuhan. Konsep utama yang paling mendasar pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keadaan yang dirasakan tidak ada dalam diri seseorang. Manusia memiliki kebutuhan yang kompleks dan bertingkat seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu kebutuhan fisik, keamanan, dan kesehatan, sosial, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Lalu yang kedua yaitu keinginan. Keinginan merupakan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Akibatnya, perbedaan corak budaya dan keanekaragaman, maka keinginan seorang akan dipengaruhi oleh lingkungan, sosial, dan budayanya. Kebutuhan makanan pokok di Indonesia sudah tentu akan berbeda dengan kebutuhan pokok orang Amerika. Kebutuhan masyarakat pedesaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Perbedaan kebutuhan tersebut menimbulkan perbedaan keinginan setiap individu dan golongan masyarakat tersebut. Keinginan dapat diterangkan oleh objek yang akan memenuhinya. Keinginan manusia itu bersifat tak terbatas, sedangkan sumber-sumber daya untuk memenuhi keinginan tersebut bersifat terbatas. Lalu yang ketiga adalah permintaan. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli. Jika tidak didukung daya beli, keinginan akan tetap hanya berupa angan-angan saja. Keinginan manusia yang bersifat tidak terbatas, tidak semua bisa diwujudkan menjadi permintaan. Oleh karena itu, ia harus menyesuaikan diri dengan daya beli dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat adalah produk. Pada umumnya, produk dibedakan atas produk yang berupa barang berwujud dan berupa jasa, dan sarana lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Kata produk ini juga sering diistilahkan dengan pemuas, sumber daya, dan tawaran. Konsumen mempunyai kecenderungan memilih produk yang manfaatnya sama dengan produk sejenis, tetapi dengan harga yang lebih murah, atau harga yang sama tetapi kualitas yang lebih baik. Yang kelima, nilai dan kepuasan. Konsep yang menuntun konsumen untuk memilih produk mana yang akan ia pilih di antaranya berbagai produk yang ditawarkan adalah nilai. Konsumen pada umumnya akan memilih suatu produk yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya yang minimal atau terjangkau. Misalnya, bila kita ingin membeli mobil tertentu akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kenyamanan, keamanan konsumsi bahan bakar, besar pajak,
dan lain-lain. Masing-masing aspek tersebut memiliki nilai tersendiri, total atau jumlah, dan nilai-nilai tersebut dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan seperti biaya moneter, waktu, energi, dan psikis. Merupakan nilai yang akan dipertimbangkan dengan produk-produk lain yang sejenis. Lalu yang keenam, transaksi. Transaksi adalah perdagangan nilai antara dua pihak. Transaksi merupakan satuan ukuran atau pertukaran. Salah satu bentuk satuan ukuran tersebut adalah uang. Tetapi semua transaksi melibatkan uang. Kadang-kadang transaksi terjadi antara barang dengan barang. Misalnya antara pesawat terbang dengan IPTN dengan mobil sedan Proton Saga dan dari Malaysia. Antara barang dengan jasa, misalnya jasa seorang dokter di daerah pedesaan yang ditukar dengan seekor ayam, atau antara jasa dengan jasa, misalnya jasa seorang konsultan ditukar dengan jasa pemikiran kesehatan seorang dokter. Lalu yang kedelapan adalah pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta mau mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Pasar adalah hasil dan serangkaian kegiatan atau proses yang dinamakan pemasaran. Berdasarkan dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh pihak terlibat. Lalu yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial atau manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan penawaran produk yang bernilai satu sama lain. Pemasaran tidak saja dilakukan oleh organisasi bisnis, tetapi juga dilakukan oleh organisasi non-bisnis seperti lembaga pemerintahan atau lembaga sosial masyarakat atau lembaga konsumen. Lalu materi selanjutnya adalah perkembangan falsafah manajemen pemasaran. Sesuai dengan perkembangannya, dari waktu ke waktu terdapat 5 konsep pemasaran yang mendasari cara organisasi melakukan kegiatan pemasarannya. Adapun perkembangan konsep-konsep terdiri dari awal hingga sekarang yang akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi ini merupakan konsep yang klasik dan tertua dalam sejarah perkembangan pemasaran. Dalam konsep produksi ini, kejadian konsumen akan memilih produk yang murah dan mudah didapat akan berlangsung bila dalam kondisi A. Permintaan barang melebihi penawarannya, di mana konsumen ingin mendapatkan barang tanpa memperhatikan detail dan barangnya, dan produsen akan memusatkan perhatiannya pada tingkat produksi yang tinggi. Lalu biaya produksi tinggi dan harus diturunkan dengan peningkatan produktivitas untuk memperbesar pasar. Tingkat penjualan yang tinggi akan dapat menekan biaya produksi. Lalu yang kedua adalah konsep produk. Sebagai akibatnya, memang kualitas produk akan berkembang dan sempurna, akan tetapi keinginan pasar terabaikan sehingga pada akhirnya produk yang baik tersebut akan kekurangan pasar atau bahkan kehilangan pasar sama sekali. Karena produk yang baik atau sempurna tersebut belum tentu sesuai dengan keinginan konsumen, baik itu dalam hal model, kualitas, ataupun harga. Konsep produksi ini terutama banyak diterapkan di negara-negara keterbelakangan atau sedang berkembang di mana konsumen tidak banyak pilihan atau atas suatu produk dan rata-rata daya beli konsumen yang rendah. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Dalam konsep ini, produsen berpendapat bahwa agar konsumen membeli produk yang dihasilkan oleh organisasi, maka harus ada upaya aktif dan produsen untuk melakukan usaha penjualan dan promosi penjualan yang agresif. Konsumen tidak boleh dibiarkan memilih dan membeli sendiri tanpa upaya aktif dan produsen untuk membujuknya membeli barang dalam jumlah tertentu yang diinginkan produsen. Lalu yang terakhir, konsep pemasaran. Konsep yang sangat berbeda dengan 3 konsep yang telah diuraikan adalah konsep pemasaran. Konsep ini berpendapat bahwa menemukan kebutuhan dan keinginan pasar dan keinginan pasar
sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien merupakan kunci utama dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Jadi, di sini kebutuhan pasarlah yang paling diutamakan, bukan kebutuhan atau kepentingan penjual. Di sini harus diciptakan bagaimana menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Produsen harus dapat mengkoordinir semua kegiatan yang berkaitan dengan pelanggan. Singkatnya, konsep berwawasan pemasaran ini berlandaskan pada 4 aspek utama yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terkoordinir, dan keuntungan melalui pelanggan. Lalu yang kelima adalah konsep pemasaran sosial. Konsep yang paling akhir dan berkembang dewasa ini yaitu konsep pemasaran sosial atau kemasyarakatan. Lingkungan baik itu alam maupun sosial menjadi isu utama dalam konsep ini. Dalam konsep ini, produsen tidak boleh hanya mementingkan kebutuhan atau kepuasan pelanggan, serta hubungan yang dapat menguntungkan dua belah pihak. Tetapi harus juga melihat kepentingan masyarakat secara luas. Dalam jangka panjang, produsen yang mengabaikan kepentingan masyarakat luas akan kehilangan pasar. Jadi konsep ini, hubungan yang saling menguntungkan harus terjadi antara ketiga belah pihak, bukan dua belah pihak, yaitu pelanggan, produsen atau penjual, dan masyarakat luas. Berkaitan dengan konsep tersebut, maka dewasa ini produsen berlomba-lomba menciptakan produk yang tidak merugikan bagi kepentingan umum. Misalnya lemari pendingin dan AC yang tidak merusak lapisan ozon, kendaraan yang hemat energi dan bebas polusi, kemasan produk barang yang bisa didaur ulang, dan lain-lain. Lalu tujuan sistem pemasaran. Suatu sistem pemasaran terdiri berbagai subsistem pemasaran yang saling terkait dan berhubungan satu sama lainnya secara terkoordinir. Untuk mencapai tujuan tertentu, sistem pemasaran melihat berbagai subsistem baik internal maupun eksternal terkait seperti penjual, pemberi barang atau jasa, pemasok, publik, pemerintah, sistem ekonomi, politik, budaya, dan faktor-faktor lain yang saling terkait dan memberikan pengaruh terhadap hubungan organisasi dengan pasarnya. Kegiatan-kegiatan pemasaran menimbulkan berbagai pengaruh terhadap masyarakat. Oleh karenanya, tujuan sistem pemasaran yang dikemukakan juga cenderung berbeda-beda, seperti diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan konsumsi. Anggapan dasar dan tujuan memaksimalkan konsumsi ini adalah bahwa semakin banyak konsumen membeli dan memakai suatu produk, akan lebih baik karena konsumsi yang maksimum pada akhirnya akan menciptakan produksi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Memaksimumkan kepuasan konsumen. Kepuasan adalah tingkat proses seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dengan harapannya. Pada umumnya, kalau kinerja atau hasil di bawah harapan konsumen akan kecewa atau merasa tidak puas. Kalau kinerja atau hasil sama dengan apa yang diharapkan konsumen puas, dan kalau di atas harapannya maka konsumen akan terasa sangat puas. Yang ketiga adalah memaksimumkan pilihan. Sistem pemasaran juga dipercaya akan menyebabkan timbulnya beraneka ragam produk, baik itu produk dan satu produsen, maupun produk dan para pesaing. Dengan adanya beraneka ragam produk, maka konsumen atau pembeli memiliki kekuatan adu tawar yang lebih tinggi. Lalu materi selanjutnya adalah perkembangan pandangan. Yang pertama, pandangan tentang fungsi pemasaran dipandang sama pentingnya dengan fungsi lainnya. Pada permulaannya, peran atau fungsi pemasaran dipandang sejajar dengan fungsi-fungsi perusahaan lainnya seperti fungsi produksi, fungsi keuangan, fungsi personalia, dan fungsi-fungsi lainnya. Istilah pemasaran dalam pandangan fungsi ini dipandang dalam pengertian sempit yaitu kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan barang dan produsen ke konsumen. Yang kedua, pandangan tentang fungsi pemasaran dipandang lebih penting dari fungsi lainnya. Ketika pemasaran memberikan kontribusi yang paling besar pada kemajuan dan keuntungan perusahaan, pemasaran dianggap sebagai kegiatan perusahaan yang paling penting dibanding fungsi-fungsi lainnya. Dalam pandangan ini, manajemen perusahaan mungkin akan memberikan anggaran yang lebih besar pada kegiatan pemasaran.
Yang ketiga adalah pemasaran dianggap sebagai fungsi utama, sedangkan fungsi-fungsi lainnya hanya fungsi pendukung. Lalu yang keempat adalah pandangan pelanggan dipandang sebagai fungsi pengendali. Perkembangan selanjutnya akhirnya sampai kepada suatu konsep yang memandang bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci pokok pemasaran dalam rangka pencapaian suatu tujuan organisasi. Pelanggan dijadikan sumber informasi untuk memperoleh masukan bagi kebijakan keputusan-keputusan pemasaran yang diambil oleh manajemen perusahaan. Lalu yang terakhir, pelanggan sebagai fungsi pengendalian dan pemasaran sebagai fungsi terpadu. Dalam pandangan ini, kepentingan pelanggan tetap menjadi perhatian pokok. Semua bagian bekerja sama untuk melayani kepentingan pelanggan. Lalu pada bab terakhir, yaitu kajian konsep pemasaran lingkungan. Lingkungan pemasaran atau kondisi sekitar pemasaran, yakni semua pelaku dan semua kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan pemasaran, sejak dari penyediaan produk sampai transaksi bisnis secara efektif dengan pasar sasarannya. Lingkungan perusahaan harus terus mengamati dan mengelola lingkungan pemasaran untuk mencari peluang dan mencegah ancaman. Lalu di dalam lingkungan pemasaran terbagi ke dalam dua aspek. Yang pertama lingkungan internal dan yang kedua lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang terdiri pada kondisi perusahaan itu sendiri, yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama manusia, yang kedua uang, yang ketiga material, dan yang keempat metode. Lalu yang kedua adalah lingkungan eksternal pemasaran. Lingkungan eksternal pemasaran merupakan kondisi kekuatan yang berada di luar perusahaan yang bisa mempengaruhi perusahaan, yang terdiri dari lingkungan mikro eksternal. Merupakan kekuatan yang mempengaruhi pemasaran dan relatif dapat dikendalikan. Dapat terdiri dari pemasok, para perantara pemasaran, lalu para perantara keuangan, pelanggan, pesaing, dan masyarakat umum. Selanjutnya yaitu lingkungan makro eksternal. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar dan mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro pemasaran. Kekuatan-kekuatan ini bisa berbentuk lingkungan makro perusahaan yang meliputi demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang masih bingung boleh ditanyakan dalam forum di dalam grup PA. Oke. Sudah.